Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mittahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak besar-besarnya mengucapkan kalimat alhamdulillah berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kutila ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tutuha kita. Kemudian yang sama-sama kita muliakan kepada para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang memuliakan pada para jamaah pencinta pengajian Masjid Al-Qadar yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata beliau, "Atadaruna lima sumiya Sya'ban?" Tahukah kalian kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Nah, ini ditakuni Rasulullah kepada para sahabat. Lalu para sahabat ini menjawab, kata mereka adalah ketika ditanyakan yang demikian, kalau Allah wa rasuluhu a'lam, mereka pun menjawab, Allah dan Rasulnya mengetahui. Kemudian beliau pun bersabda, li'annahu yatasa'abu bihi khairun katsirun. Jadi ya Rasulullah, dikatakan daripada bulan Sya'ban atau Sya'ban itu karena pada bulan itu adalah kebaikan itu bercabang-cabang menjadi banyak. Jadi di bulan Sya'ban ini luar biasa istimewanya. Kalau di bulan Rajab itu dikatakan adalah bulannya Allah. Kenapa di bulan yang dikatakan bulannya Allah? Di situ kita disuruh untuk berlomba-lomba, untuk berkhidmat, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Oleh bulannya bulan taubat, makanya dikatakan bulannya adalah bulan istighfar, bulannya meminta ampun. Di bulan Sya'ban ini bulan apa? Bulan hujan Nabi. Maka ketika Nabi mengatakan bulanku, berarti adalah bulan banyak-banyak kita bersalawat. Kenapa demikian? Sebab di bulan ini adalah di bulan untuk memperbaiki daripada hati kita. Itu sebelum daripada memasuki bulan Ramadan, kita baiki dulu wadahnya. Kalau wadahnya bersih, nyaman, masuknya bersih juga. Kalau wadahnya kotor, kayak apapun benda yang kita masukkan ke dalam bersihnya akan menjadi kotor. Iyalah. Sebab kenapa? Jadi disuruh membersihkan hati. Sebab di dalam hati ini sudah jelas kita tahu tempat sarangnya daripada berbagai macam penyakit-penyakit batin. Ya kalau sombong,
kemudian hasad, dengki, riya. Sini anaknya di sini. Dan penyakit-penyakit ini adalah yang dapat menghancurkan daripada berbagai macam ibadahnya seseorang, menghancurkan daripada amalannya seseorang, bahkan penyakit ini bisa memasukkan orang ke dalam api neraka. Ya Allah, coba aja kita mengusik orang umpamanya. Nah, kita menyakiti orang lain, ya Allah. Ini bagi dalam penyakit jahil. Kalau ini penyakit jahil ini kan sampai memasukkan dalam neraka. Ya Allah, cuma kita terkadang ngarap penyakit jahil pilihnya nampak, apalagi di muka. Hebat benar mengusahakan kayak apa supaya hilang penyakit ini, seakan-akan jadi aib. Iyalah, coba banyak ya Allah, begisul jahil ini nah, begisul begini bisul. Ya Allah, bahimat mengusahakan kenapa merusak punya pemandangan. Ya Allah, padahal ada seseorang untuk kena ditakuni di akhirat, kan ada orang kita ketika jalan Allah Ta'ala, wahai hamba, kenapa engkau masuk neraka oleh ulun lantaran babisul lidahi? Ada. Tidak Allah, ada sesuatu dengan orang itu. Pasti sesuatu yang dapat merusak dengan amal ibadah kita adalah hendaknya di hati ini. Makanya di bulan Sya'ban inilah amalan yang istimewa dan luar biasa adalah banyak bersalawat. Kenapa? Sebab salawat adalah suatu amalan yang sangat ditakuti iblis beserta bala tentaranya. Takutan benar. Kalau dia mengaji kan takutan iblis. Dia banyak baik amalan, buat ibadah, sembahyang tahajud, sembahyang duha, takutanlah setan, takutanlah ibadah itu. Ada takutannya. Kenapa? Sebab ibadah-ibadah yang kita gawe, baik kita bersedekah, baik kita mengaji membaca Al-Quran, baik kita sembahyang sunat yang lainnya, atau puasa sunat yang lainnya, ini gak ada takutannya. Kenapa? Sebab ibadah-ibadah ini bisa rusak dikarenakan hati kita. Ya Allah, yang mengaji tiba-tiba kita mengaji hendak didengar orang, hendak dipuji orang, yang bersedekah hendak sampai kurang tuh dermawan benar, bingung hati hancur. Kita pulang sembahyang tengah malam bagi sah pulang dengan tetangga, ini kan alhamdulillah aja bang, ya ada suha bang, ibaratnya luput sembahyang terus malam tuh, ini apa nih, hancur. Tapi begitu seseorang bersalawat, maka ketika satu ucapan salawatnya langsung dibalas oleh Allah Ta'ala dengan 10 kebaikan. Biar dia sambil menggoreng iwak semuanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mati hati juga kok pindah hangit iwak ya Allah. Hanya mana walaupun bagiannya kita, walaupun bagaya, sedangkan seseorang yang bersalawat pikirannya kasih itu kamari, ada pikiran fokus untuk bersalawat aja sambil berjalan, dia sudah 10 dibalas oleh Allah Ta'ala. Apalagi baik istilah berduduk, baik istilah madam kita, baik istilah berwudhu, luar biasa lagi nilai pahalanya. Makanya istimewa ujur amalan yang tadi cuma jangan meninggalkan sembahyang dan 5 waktu menjadi kewajiban kita. Itu yang penting ya Allah. Tuh utama mana. Bahkan ujar Rasulullah mengatakan, yarfa'ullahu a'mala ibadi kulliha biha syahri. Maka ujar Rasulullah, Allah Ta'ala mengangkat semua amal-amal di bulan daripada bulan Sya'ban ini. Diangkat, entah itu amal kebaikan, amal keburukan diangkat. Dan di bulan daripada bulan Sya'ban ini ditentukan kadar-kadarnya seseorang. Nih orang nih kena kehidupannya nyaman, nih sakit orangnya, nih orangnya panjang umurnya, nih pendek orangnya, nih orangnya panjang umurnya, pokoknya penyakitan orangnya kita nih, orangnya ada juga ya Allah. Nah makanya di malam nisfu Sya'ban jangan sampai kita ada berpinta-pinta, jangan sampai kita ada hadir. Makanya aja lihat ini masjidnya kan banyak masuk uangnya ya Allah. Kita lihat aja malam nisfu Sya'ban kita. Dari mana-mana kok orangnya keluaran ya Allah. Nang kali biasa kan terbatang hidungnya bisa dibuka pada dulu kita. Ya Allah.
Banyak tuh jaga kawainya bawa kadang nang bawa dah lagi bagalo bisa bawa lagi ngomongnya ambil deh. Ya Allah. Maka daripada itu di malam nisfu Sa'ban hadir. Nah, mana digawe? Sembahyang, daripada sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita sembahyang sunat. Setelah itu membaca Yasin 3 kali. Sebelum kita baca Yasin diniatakan di dalam hati, boleh kita menyatakan yang pertama, niat kita panjangkan umur supaya dasar tujuan beribadah pada Allah Ta'ala. Niat kedua pulang terus membaca Yasin, niat supaya banyakkan rezeki yang halal supaya bekal kesan beribadah pada Allah Ta'ala. Niat pulang yang ketiga kena dengan niat supaya dikuatkan iman, ditetapkan iman mati dalam keadaan husnul khatimah. Nih dibaca. Jadi sekali kita baca Yasin, sekali berdoa. Sekali membaca Yasin, sekali berdoa. Bagus lagi apa? Bila mana sudah tuntung demikian sembahyang isya berjamaah, bila kalau pulang apa manggawi sembahyang tasbih 4 rakaat. 2 rakaat. Hanya pulangnya nak membaca istighfar. Nah, namanya istighfarnya membaca daripada adalah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tasbih Nabiullah Yunus alaihissalam. Ya Allah, berapa kali bacanya? 2375 kali. Banyak kesidir. Padahal tadi pagi anjurkan untuk malam nisfu Sa'ban ini mulai maghrib sampai subuh jangan berguringan. Sanggup loh Pak? Ada berguringan man? Nah, bisa malam menjadi. Mengkawal. Jadi jangan berguringan. Apa yang baca? Boleh dia di situ membaca istighfar, boleh dia hendak mengaji, boleh dia hendak mutalaah, belajaran umpamanya boleh di situ sambil menunggu datangnya waktu subuh bila mau untuk goreng bertimbung nas kayak apa acaranya bisa semalam ini jadi minta istimewanya luar biasa. Ulun mau menyisakannya dan estimasi nanti kalau cukup kira waktunya mulai lihat gimana cukup bingung ulun membagi-baginya kisah luar biasa istimewanya tenang. Bila ada kawan menggawi nah demikian tuh ambil sepertiganya barang, artinya apa? Dibagi malam keterikan sepertiganya barang. Bila ada kawan diniatkan apa? Berniat barang sembahyang subuh berjamaah, jangan bangun siang hari. Salah pulang ya pulang jadi diangkat nih sepertinya. Maka di situ ditentukan jangan sampai kita lantaran umpamanya kesibukan urusan dunia, urusan lantaran mau urusi harta, mau urusi dagangan kita, usaha kita, anak buah kita ada ingat lagi ibadah ini adalah hari terpenting. Makanya Allah berkatakan berbicara oleh surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai lantaran hartamu, lantaran daripada anak-anakmu engkau lupa kepada Allah. Ada ingat lagi di sembahyang, ada ingat lagi di amalan. Bila mana itu diperbuat wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka ujar Allah Ta'ala, bila mereka memperbuat yang demikian itu, maka mereka itu orang-orang yang khasir, orang-orang yang nantinya merugi. Rugi kita. Bagaimana dia berusaha, cuma malah ini kadang meminta, kadang mau sugih. Ini kan, dia tidak orang ke sembahyang subuh, kadang pulang banyak berusaha subuh, kadang mau sugih, kadang mau. Oleh waktu-waktu tertentu, waktu-waktu mustajab yang Allah berikan, ini kadang dimanfaatkannya, makanya rugi kita, kadang rugi akhirnya. Maka daripada itu kita gunakan baik-baik. Lalu bicara Rasulullah pulang bercerita di mana hal ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban. Jadi bicara Rasulullah, malaikat Jibril datang kepada malam nisfu Sa'ban, artinya malam ke-15. Ya Allah. Lalu ia datang. Ketika ia datang lalu ia ujar malaikat Jibril dan mengatakan, ya Muhammad,
hadi lailatun tuftahu biha abwabus samai wa abwabu rahmati. Maka ujar malaikat Jibril itu mengatakan, wahai Muhammad, namanya rohnya, ini adalah malam di mana di malam ini dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat, dibuka lebar-lebar sudah. Mentang bukanya tinggal kita lagi, tak mau kayak berdoa. Ya Allah, tinggal kita doa aja lagi. Maka ujar mereka Jibril, faqum wasalli warfa' ra'saka wa yadayka ila samai. Maka berdirilah, bangun, mereka Jibril, bangun sembahyang ikam, kemudian angkat kepala engkau, kemudian kedua tangan engkau ke langit. Nah, berdoa kita. Mending mah marah pintu gitu kalau menang gitu jemaahnya jadi tinggi ya lah. Kalau kita lawas benar imamnya memimpin doa, kalau kena lucutnya lah. Amun orangnya mandi ada baju harus sedikit jauh lah. Kalau lain baunya nanti kalau tiga jauh lah. Jangan juga angkat tangan bagi paham. Amin, amin, amin. Ini apa? Ini diangkat. Angkat tuh ada kayak ini kan, ada apa yang boleh diangkat, nanti diangkat, jangan lah diangkat. Nah, doa itu. Jangan juga begitu berdoa sebentar TV, mamanya ada bokos seperti itu aja lah. Kalau bujur, jangan dipaha, bujur diangkat. Lain kita bangun itu angkat bujur. Bersemangat karena sampai ibarat berdua atau setengah jam ya Allah sampai seberapa jam bisa kada sampai, cuma kita ini merasa kayak lawas terus ya, lawas terus aja lah, lawas pada lawas satu mati aja. Ini kayak kita nih nah, paling lawas kira-kira setengah jam, jadi kita ini ceramah nih, tahu lah. Utamanya ketika seseorang hadir datang ke majelis ilmu duduk ingat itu sama nilainya yang bandingannya seperti orang melaksanakan ibadah 1000 rakaat. Ada di sini sembahyang sampai 1000 rakaat suah, ada Allah. Yang dua adalah kok. Adalah setelah. Ada ya Allah. Duduk dia di sini harap bersembahyang lagi, duduk sampai buat bayun. Nah, orang jalan mahnya lah, taburing sini dapat nilainya coba kira sembahyang. Anak mah ngantuk itu ke desa. Iyalah, ini tadi. Jadi kita sebetulnya mencari nilai pahala luar biasa, duduk aja sudah dinilai sama kayak mau sembahyang 10 rakaat. Kan kayak apalagi sudah tak. Nah, ini tadi. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan mumpung umur kita masih ada, mumpung awak kita masih sehat. Kalau sudah kita nih kalau baca kawal lagi berjalan tahun tamara, itu sudah tuh iyalah. Duduk ada kawal lawas garisa rusak ngali itu sudah kayak tetap yang ini sia-sia dia bertahan yang tak wadah itu kita gunakan. Lalu setelah malaikat Jibril mengatakan demikian, lalu fakultu ya Jibril mahajilailah. Lalu ujar Rasulullah, manapun dengan malaikat Jibril nih, manapun dia malaikat Jibril, apa yang terjadi pada malam ini justru wahai malaikat Jibril, manapun ini. Maka disuruh itu. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, ujar malaikat Jibril mengatakan, hadhihi lailatu yuftahu biha 300 babi min rahmati. Maka ujar malaikat Jibril, ini malam di mana malam ini dibukakan pada ini malam 300 pintu daripada pintu rahmatnya Allah membuka. Banyaknya sudah terbuka. Maka ujar malaikat Jibril, fayaqdirullahu ta'ala li jami'in man la yusrifu billahi syai'an. Maka Allah akan mengampuni semua orang, diampuni yang kadang menserikatkan dengan Allah Ta'ala. Jadi dikatakan oleh malaikat Jibril demikian tadi adalah orang-orang yang mana Allah mengampuni dari semua orang yang tidak mensekuti sesuatu dengan Allah Ta'ala. Cumanya ujar malaikat Jibril mengatakan apa? Illa man kana syahidan. Orang yang akan mendapatkan ampunan daripada Allah. Yang pertama adalah tukang sihir, ya, tukang sihir, tukang teluh ya Allah. Atau yang kedua, al-kahinan atau dukun. Dukun itu sama dengan peramal lah, kurang lebih ya Allah lah. Itu cuma ramal orang
sini panggil orang malaikat ya. Nah, ini meminta melalui sahabat ada terima Allah Taala. Meminta ampun ditolak, ada terima. Berdoa ada dikabulkan doanya. Tapi jangan hendak beramal, jangan menjadi dukun. Atau apa? Al-musyahinan, pendendam orangnya. Nah, hati-hati benar. Jangan memiliki sifat dendam, baik lawan lagi atau lagi dengan bini atau dengan sanak kita atau dengan tetangga kita. Kalau begini tak ucap benar sakit benar hati pun jadi punya pada rila jadi nak pernah punya akhir kada kuhilakan tujuan tu betul ada mau kamu aja lah. Nih ada yang lain lah dalam tak. Jadi belajar kayak itulah, jangan kayak itu. Walaupun orang hancur hati ini, iya. Relakan dia yang Allah. Kita ada je balasannya kita, yang lebih baiknya aja. Supaya apa yang kita minta ini dikabulkan oleh Allah Taala. Hilangkan sifat dendam itu tadi, hilangkan. Paling ini musim nangani lah, kalau berdendam lagi ya Allah. Kalau baik gara-gara nomor 1, 2 dan 3 yang belum berdendaman ya Allah lah sangkal apa jalannya tuh dendam benar apa aja. Nah kalau lagi ya Allah nang sudah lewat berlalu tinggalkan berlalu ya Allah jalannya nang ada itu ya Allah lah. Ini tadi. Atau kalau apa lagi al-mudminal khamrin atau peminum minuman daripada minuman yang memabukkan. Nah ini yang kata minuman jahdilan minuman ujian Nabi apa man syaribal khamru kharaja nurul iman min zawbihi. Barang siapa yang meminum minuman yang memabukkan. Wah ini kada lagi minuman yang memabukkan. Wah ini namanya mabuk ialah sama itu juga parah lagi itu. Berarti halus dia kalau hasil. Mereka yang pikiran kemana-mana kan. Kada tahu juga orang gaya cuma mungkin itu kisahnya kemana. Iyalah Pak. Yang lain. Membalik kan betul kelihatan enggak. Ini kan betul lagi halus ke bandanya. Halus pada-padanya halus gitu, berbahaya betul tak makanya mau kayak biksin tuh nah lu jadi melihat kayak gitu di rumah tangkapan melihatnya di bandanya kok maju halus bandar tapi berbahaya betul tak ya Allah. Nah jadi bila anak yang meminum dan memabukkan tadi maka ujar Rasulullah kharaja nurul iman min jawbi, keluar iman itu dalam hatinya. Beriman kita itu berkaya tangan ilmu ya. Nah, lepas ini langsung. Nah, mudah lepasnya. Ada jujur iman nih. Kalau orangnya tadi mati ketika nyaratannya mengkonsumsi benda ini tadi maka mati dalam keadaan jelas sudah suul khatimah sudah. Betul sudah benar-benar di neraka sudah. Nah, ada kayaknya tadi. Namunnya mati nak itu tadi, apalagi nang jurang nampak melempok aja macam-macam orangnya udah lempok lah, lempok paginya lagi itu sudah tahu aja nang kakak itu apa juga, ya kalau ada pintar seperti orang tak. Kemudian apa lagi? Musiran alal jina atau yang melakukan daripada perbuatan jina terus menerus. Kalau yang aja, namunnya masuk di bulan nisbuan aja dulu. Parai dulu pegawai dulu istirahat dulu belajar ini tentang balik pulang balik ya lo balik pulang oleh itu bulan Ramadan kita masuk parai dulu jasa bulanan dulu kita pulang bahasa pulang aja tentang di bulan Ramadan hanya pulang bahasa pulang balik awal itu boleh nah demikian tadi. Kemudian apa lagi akal riba atau memakan daripada hasil riba. Nah, memakan hasil riba ini luar biasa ini. Dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya kita bersabda, ujar beliau, "Riba sab'una khuban aisaruha ayyan bihar rajulu ummahu." Riba itu ada 70 dosa, yang paling ringan adalah seperti seseorang menjinahi ibu kandungnya. Itu paling ringannya. Nah, paling ringan kok. Walaupun ibaratnya riba yang kita makan itu tadi adalah sakit. Kita makan mamanya sadirham aja ibarat ya sama. Bahkan perbuatan riba ini
terlebih baik orang yang memperbuat perbuatan zina 33 kalinya berzina lebih baik daripada orang memperbuat daripada riba ini tadi. Kira-kira kan memilih nama-nama kira-kira. Tuh mantap ya Allah lah, bagus tuh tadi. Bilanya ada pilihan berarti ketahuannya lah. Nah itu, ini luar biasa kan. Orang mau memperbuat daripada perbuatan riba, jadi rentenir mau tangani orang lain, tapi babunga ada tambahannya, tunggang langgangnya berdoa, maka kada Allah terima doanya. Kenapa? Sebab makanan dimakannya makanan riba, minuman diminumnya minuman riba, baju dipakainya baju riba. Kayak apapun yang berdoa luar biasa khususnya meminta di tengah malam menyembah doa dan Allah Ta'ala, maka sia-sia dan perbuatnya tadi. Bahkan batang tubuhnya nanti akan menjadi santapan daripada api neraka yang akibat daripada perbuatan riba. Nah itu, jadi hati-hati benar Pak. Dikit lagi ya kalau terjemahkan. Kemudian apa lagi? Al walidain. Kemudian yang berikutnya orang yang durhaka dengan kedua orang tua, itu jelas sudah. Makanya bila kita menyakiti orang tua kita, baik dengan secara fisik dengan daripada perbuatan, kalau menempeleng kuitan kita mau menyulih tak kenal seorang Allah, ini kenal nggak menakan nyawa pada Tuhan. Ini nih, lagi baik kuliah kuitan umpamanya nih, lengenalnya, nah sakit hati kuitan, minta ampun. Nah, nih. Atau dengan pemandiran menyukai kuitan umpamanya minta ampun, atau dengan kelakuan menggaya Pak baju banyak ada seluruh yang dipakai mentang awak putih dan dipakai pindah hadap-hadap terus enam batang paha kelihatan rambut pindah taura sakit hati kuitannya lah kuitan gawin umpamanya sini udah bawa bacaan ustaz-ustazah umpamanya anak-anak liba-liba rambutnya gitu hati kuitan gua deh ada boleh tadi. Hanya tadi, maka minta ampun kita bertaubat bujur-bujur. Atau apa lagi? Awin nama mengadu domba orang lain. Biar kayak apapun hebatnya daripada ibadahnya. Orangnya penguasa sunnah, orangnya dermawan. Tapi bila dia mengadu domba dengan orang lain, maka apa yang dikerjakannya semuanya akan sirna. Hati benar yang kedua. Paling ini masih masa-masa kampanye ini ya kalau jangan iyalah bila muncul kalau mau padahal ya lah nanti padahal ini ada jadi ini kada usah buat kita hancur amal kita tidak usah biar dia yang lain mau rusakkan langkah itu ada perlu kita mau taat langkah itu ada gunanya daripada amal kita kena hancur lantaran perbuatan tersebut. Lebih baik kita berdiam, itu lebih apik ya kalau ada masalah. Kemudian apa lagi? Awqat ar-rahimi, atau orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim ini bola rubuk. Orangnya ada bakalan panjang umur boy. Orangnya baik ada para jadian. Nah, bila ketemu musuhan. Apabila tetap orang nak saluan ada dah jawaban tu ada harus kita mau turun jar ada pun nak bertemu muhanya tu ada pada kejadian kalau ibu-ibu bang juga dia turun ke sana rumahnya turun lah ada apa jenis itu ada waktu juga benar pun itu ada banyak umur man ahabba an yusatara fi rizqihi wa yursala bi asari falyasir rahimah ya Rasulullah barang siapa yang hendak panjang umur nang banyak rezeki sambung dari satu rahim bila hendak umur hendak lekas mati banyak moso ya Allah diwali terus kurang iyalah nah kayaknya aja paharatnya ini aja bayarnya ini bang tadi bila hendak mengkait itu tadi maka bila mana hal-hal tersebut dilakukan ujar malaikat Jibril naba fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatraku maka sesungguhnya mereka itu tidak akan mendapatkan ampunan bagi mereka sampai mereka itu bertobat dan meninggalkannya
sehingga ketika mendengar demikian Nabi pun keluar kemudian melaksanakan sembahyang sambil sidin menangis, dan di dalam sujud pun sidin seraya berdoa meminta sidin ampunan kepada Allah, sebab takutan hal tersebut terjadi dengan diri beliau atau daripada umat-umatnya. Nah, mungkin ingin dapat sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.